Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kali ini Mantri Gaul kedatangan seorang anak muda yang memang menurut gue tuh, menurut anak tuh berprestasi. Siapa lagi kalau siapa Bung? Silakan perkenalkan di akun YouTube gue. Nama saya Ahmad Asrori. Ya. Ahmad Asrori berasal dari Kabupaten Lebak yang memang dari pelosok menurut gua. Gak pelosok, enggak, itu Oh. gak pelosok. Itu udah kota ya, mohon maaf. Dari mana? Udah kota. Enggak, kampung. Udah sekarang tuh di Kirinten udah ada Alfamart. Dia berasal dari Cirinten, ya. Anak muda yang memang berprestasi, yang setahu gua Ori itu adalah salah satu penulis buku yang memang sudah terkenal ataupun dikenal di daerah kota menurut gua tuh di apa tuh? Ya udah terbit di nasional lah. Ya, terbit di nasional. Lu pernah ngeluarin buku? Ya, judulnya Kidung Tanah Baduy, itu buku sastra. Oh, Kidung? Kidung Tanah Baduy, Wow. ngangkat budaya Baduy. Jadi kan gua itu kan asalnya ya emang dari lingkungan Baduy ya ininya. Maksud bukan lingkungan, gua bukan orang Baduy, tapi gua emang dekat sama wilayah Baduy. Dan menurut gua kayaknya tertarik nih nulis tentang budaya dulu nih. Jadi buku pertama gue itu ya tentang Baduy itu, Kidung Tanah Baduy, dan alhamdulillah udah terbit di Indonesia. Oke. Dan memang Ori itu memang adik kelas gua tuh waktu di zaman kita sekolah. Adik kelas kan? Adik kelas, tapi ini kakak brengsek. Anjrit. Kakak yang baik. Yang brengsek itu banyak. Ya. Gua nggak termasuk. Ini dulu disebutnya Naruto deh. Kenapa? Naruto, Ninja Bedul. Itu zaman kita pramuka kalau yel-yel ya. Iya, betul. Yel-yel apaan sih ya? Ya. Itu masa lalu lah. Masa lalu lah. Sekarang kita sudah beralih ke apa nih? Ya, kita udah menjalani hidup masing-masing dan ada di karir masing-masing. Ya. Ini sebagai mantri profesional dan ya saya masih gini-gini aja. Ya, yang jelas lo memang sekarang tuh dia itu punya channel YouTube yang memang gila. Sampai-sampai ada salah satu media yang memang ngangkat cerita dia tuh gila, keren banget. Channel YouTube dia 3 bulan udah beribu-ribu sekarang, ya. Ya. Punya gua udah 2 tahun gitu-gitu aja. Tapi Sabar, Kak. Oh, nanti lu jelasin dah ke gua Oke. gimana caranya biar trik biar dapat lu udah dapat AdSense dari Google kan ya? Udah dapat duit tuh kan? Iya, pasti. Gila, keren. Ya memang ini perlu dicontoh, anak muda dari Kabupaten Lebak, dari kampung, dari Cirinten yang memang sudah mulai dikenal di nasional dengan sebagai penulis, dan channel YouTube-nya itu adalah dulu gua pernah lihat lu bikin awal-awal YouTube itu dari Mbah Ngesot. Mbah Ngesot. Nah, bisa nggak lu ceritain bagaimana seorang penulis yang memang dulu itu lu cuek kan ke YouTube? Iya, Nah, benar. lu ceritain ke gue gimana asal mulanya lu buat konten yang memang horor menurut Ya, gue, tentang cerita-cerita horor, dan sekarang tiba-tiba lu beralih channelnya itu ke channel nama lain. Awal mula kan Mbah Ngesot. Lu ceritain dah awal mula lu karir sebagai YouTuber. Gua kan sebenarnya itu hobi nulis ya dari dulu. Nulisnya itu ya nulis sastra ya, Kak. Jadi kuliah tuh gue dapat beasiswa dari nulis. Jadi gue dapat beasiswa sekitar 4 semester dan gue digaji per bulan untuk nulis di majalah universitas itu. Lu beasiswa? Beasiswa di kampus. Karena Tapi bukan beasiswa kayak pengajuan ya, tapi karena beasiswa karena gue nerbitin itu buku itu. Nah, akhirnya gue dikasih beasiswa itu kan. Nah, udah gitu ya pokoknya hobi lah menulis. Udah gitu pas lulus karena karir di dunia penulis itu nggak rasional, menurut gue tuh nggak ekonomis gitu. Akhirnya gue kerja melanglang buana dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Tapi ternyata bakat dalam diri gue itu emang menulis, dan itu nggak bisa dihilangkan walaupun gue udah kerja kesana sini. Gue selalu nulis walaupun 1 artikel 2 artikel sebulan sekali. Dan tiba-tiba aja ada sayembara di Kumparan untuk nyari penulis di Kumparan itu buat nulis horor.
Awalnya kan yang ngasih tahu itu si Ade Ubaidil ya. Ade Ubaidil itu sahabat gua, dia sahabat penulis tapi dia udah keren lah, dia udah keren banget. Lu tahu dari temen lu? Iya, tahu dari temen gua itu awalnya tuh, sayembara di Kumparan itu. Ri, ada sayembara nih di Kumparan katanya, nulis cerita horor, tapi gua juga ikutan. Nah, berhubung Ade Ubaidil ini ikutan, gua nggak ngarep soalnya dia lebih keren dari gua nulisnya. Ternyata yang masuk itu hampir 1.000 naskah. 1.000 Se-Indonesia. Se-Indonesia. Karena Dan lu karena proyeknya gede 15 juta. Oh iya. Waktu itu. Hadiah dapat 15 juta tuh, Iya, kalau benar. dapat 15 juta waktu itu. Nah, dan gua itu nggak niat banget sampai orang-orang kan ngirimnya pakai Microsoft Word terus pokoknya dirapihin pakai PDF. Gua tuh pakai Google Doc karena komputer gua nggak diinstal Microsoft Word. Jadi jadul banget. Jadul banget. Jadi pakai Google Doc gua share linknya ke editor. Iya. Bang, maaf pakai Google Doc nggak ada Microsoft Word-nya laptop gua ya. Nah, itu bentuk daripada kehororannya. Iya. Oh ya nggak dibilang pakai iya nggak apa-apa nanti saya cek katanya. Iya. Nah dan itu ngirimnya gua 5 jam sebelum sayembara berakhir. 5 jam Sebelum sayembara berakhir, orang-orang pada kumpul. Nah udah gitu gue seminggu 2 minggu udah kabar. Tiba-tiba si Ade itu ngabarin gua nggak lolos nih. Coba cek email lu. Gua nggak ngecek email dong. Pas ngecek email ternyata gue dinyatakan lolos. Ada yang lu anggap lebih baik daripada lu itu nggak lolos. Iya, kan belum rezeki ya. Iya, gue tahu. Tapi tetap lu kan waktu dengar si Ade juga ikut sayembara itu Iya. kan, lu udah down dong. Udah dong, Iya kan? gua nggak ngerti. Soalnya dia emang sahabat gue dan emang lebih baik lah dari Iya, gua, iya. dari penulisan. Nah udah gitu, ternyata gua lolos dan wow, gua nulis di Kumparan gitu, media nasional gitu ya. Yang emang Yang selama ini lu hanya nulis di sebuah iya sebuah laptop yang gua simpen, paling gua terbitin juga, maksudnya lama gitu kan. Nah akhirnya dipanggil lah sama editor itu untuk nulis di Bang Ngesot. Tapi sama manajer marketingnya bilang gini ke gua, kami sebenarnya nyari influencer dan Anda bukan influencer katanya. Dilihat kan apa Instagram gua cuman 400 followernya. Gua nge-follow 1.000 yang nge-follow 400. Kurang ajar ya. ada temen kita Nah, buat naikin follower. ada ya? Ada. Oh iya, Sirian. Lihat gila, keren ya. Terus. Nah udah gitu Kak, udah beres kan. Oke, saya kasih ultimatum kamu katanya sekitar 1 bulan. Kalau bisa naikin rating dari tulisan kamu, kita lanjut. Akhirnya gue dites dulu kan 1 bulan nulis dan ternyata alhamdulillah banyak yang suka sama karya. Diperpanjang terus sampai pernah dalam sehari itu yang baca nyampe 100.000 pembaca dalam sehari itu. Dan dalam jangka waktu sekitar 2 bulan pembaca udah nyampe 2 juta dan itu udah rame banget. Iya. Nah setelah itu gua memutuskan untuk bikin channel YouTube namanya Bang Ngesot. Gua izin ke Kumparan sebenarnya. Iya. Gua buat ya udah. Kenapa nggak tak? Kenapa lu mesti izin? Karena hak kita loh. Kita kan mau bikin. Brand. Gua aja mau bikin YouTube, bikin aja. Gitu, nggak mesti izin ke tempat kerja gue gitu kan. Jadi brand Bang Ngesot itu adalah milik Kumparan. Oh. Itu masalahnya. Brandnya. Berarti nama Mbah Ngesot itu punya Kumparan. terkenalnya di Kumparan. Berarti kalau misalkan gua punya channel nama Mbah Ngesot udah nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ya bisa. Bisa kita di penjara karena melanggar hak kita. Oh, gitu ya. Tapi kan awalnya saya sebenarnya udah izin. Dan ternyata emang Tapi kan kalau ada secara prosedural lo izin lisan doang kali lu. Iya lisan, izinnya lisan, tidak secara tertulis. Ya. Dan ternyata itu di situ salahnya gua. Oh, ya. Awal bikin YouTube ya nyoba-nyoba, gua bahkan nggak ngasih tahu ke pembaca kalau gue punya YouTube karena awalnya tuh jelek banget. Gue nyeritain si Timi Gropah yang di pesantren itu loh, yang nggak ada kepalanya itu Kak. Oh, itu simpang siur cerita-cerita horor. Di pesantren, gue ceritain. Sebenarnya kan yang horor itu kan ada yang lebih horor dari di kamar mandi itu. Apa? Sabun colek. Itu sabun colek. Itu lebih horor daripada si Timi Gropah. Nah itu lanjut ya. Ya udah gitu kan nggak ada yang subscribe karena kan pembaca ternyata nggak mau nonton. Mereka ya seorang pembaca gitu, nggak hobi nonton. Dan ya yang subscribe 100 awal-awal 150.
Dan tiba-tiba aja ada seorang YouTuber terkenal namanya Prasetyo Muhammad. Wow. Nah, Prasetyo Muhammad ini emang dia di kaca Lu YouTube. kenal? Ya gue kenal dari email aja sih, karena dia gue sering silaturahmi di email sama dia gitu. Nah dia ngomentar di tulisan gue tuh di Kumparan, Mbah, saya mau bawain cerita ini. Wah, kesempatan kata gue nih, Iya. buat nitip YouTube gue biar naik ya Oh kan. gitu, ya. Ya gue secara sopan dong. Soalnya kalau kita mau nitip YouTube ke orang yang udah emang banyak subscribernya, Oh, iya. itu kan pasti bayar ya. Oh. Biasanya kan. Biasanya kayak gitu. Iya, karena apa? Karena kan mereka Berarti juga punya. gua bisa nggak kayak gitu? Iya, bayar ke gua. Anjing. kayak gitu sebenarnya. Biasanya kan kayak gitu, karena itu kan promosi kan. Ya. Gua bilang kayak gini ke Mas Pras. Mas Jo namanya. Mas Jo. Mas mau bawain cerita saya ya. Kalau nggak keberatan Mas, gua nitip dong YouTube gua, dicantumin linknya di channel lu kata gua. Memang dia Prasetyo itu juga sama channelnya, satu konten dengan lu. Satu konten dia storytelling juga, storytelling horor. Nah, terus kata dia, apa? Ternyata dia nggak keberatan Mas. Oh. Dia orang terkenal, menurut gua orang yang konsisten dalam bidangnya. Dan dia nggak sombong gitu, nggak istilahnya kalau Iya. Lu nggak pelit lah. ya, gue pernah sama YouTuber yang nggak gue sebutin namanya, ada, iya, gue nggak sebutin, dia ngambil cerita gue Oh iya. tanpa izin, tapi nyantumin link, Oh. tapi pas gue emang, maksudnya bukan nyantumin link Kumparan itu ya, tapi pas gue email nggak dibales, ya nggak apa-apa lah itu mah. Padahal dia bawain Cerita tulisan lu. gua, iya, padahal dia bawain cerita gua, tapi it's okay lah. Gua nggak terlalu emang pengen YouTube gua dibawain sama YouTuber terkenal, karena gua sadar pasti ada harga tertentu kalau misalnya mau di ini. Dan memang itu hobi lu sebagai penulis. Iya, dan hobi gua sebagai penulis. Nah, dan Mas Jo ini ternyata mau bawain itu. Gak keberatan Mas, kata dia. Saya nggak sama sekali gak keberatan, nanti saya sebutin. Bukan hanya disebutin, tapi linknya juga dicantumin di deskripsi dia. Jadi si Baik juga tuh. Iya, jadi si penontonnya Mas Jo ini tinggal ngeklik link itu, masuk YouTube gua. Lu bayangin sehari subscribe gua nambah 5.000 Sehari ya? sehari sekitar. Gua 2 tahun. dua. Dan gua dapat jackpot lah istilahnya bulan Ya, itu ya ya. dari AdSense itu. Lu bagi-bagi juga dong sama dia? Enggak. Atau ya Mas Jo itu kan sekali yang nonton 100.000. Iya. Ya emang udah nggak, menurut gua sih nggak perlu bagi-bagi uang kecil gitu. Oke. Itu asal mula lu awal mula lah menurut gue bikin konten atau channel YouTube Mbah Ngesot. Berarti Mbah Ngesot itu memang punyanya Kumparan dong. Iya, dia punya Kumparan gitu. Nah, teguran dari Kumparan ke lu apa? Setahu gua kan lu masih kerja nggak nih sekarang di Kumparan? Hah? Gua udah nggak nulis lagi. Udah nulis lagi? Ya itu dispensasinya itu. Jadi kan sama Kumparan itu, ya gue juga salah sih sebenarnya untuk tiba-tiba gue ambil itu brand dan gue bawain, walaupun gue hanya satu lisan aja gitu. Ya kalau misalkan gue awalnya tuh si YouTube itu mau diambil alih kan sama Ya. Kumparan itu. Dengan memang tetap lu yang Gue yang mengelola. Cuman gue pikir ya dia ngasih pilihan sih, lanjut dengan mengelola YouTube atau ganti nama tapi udah nggak lanjut nulis. Oh gitu. Iya, begitu. Hobi lu gimana tuh? Ya it's okay. Hobi gue tetap tersalurkan. Gue nulisnya sampai sekarang masih nulis gitu. Ya itu dua-duanya pilihan terbaik sih, dan ternyata setelah gue pikir-pikir ya Unik. ada saatnya kita berhenti untuk nulis. Ada saatnya nulis itu berhenti, atau paragraf itu pasti ada titiknya dan mengganti lembaran baru. Oh iya. Nah itu yang gue pikirkan. Ya mungkin karir gue di media nasional ini ya hanya sampai di situ gitu, sekitar 9 bulanan ya. Dan itu karya yang gue tulis itu udah lumayan banyak, dan gue beruntungnya ya
banyak banget YouTuber yang ngambil tulisan-tulisan gua dan mereka bawakan di YouTube-nya masing-masing dan gua tersanjung gitu. Oh iya, karena hasil karya lu. Iya, ternyata Tapi melalui kumparan. tapi melalui kumparan. Jelas-jelas nama lu tertera nggak sebagai penulis di Enggak. Oh enggak. Itu nama pena itu Bang Esot, tapi mereka udah pada tahu itu kan Bang Esot gitu kan. Bang Esot lu berarti Bang Esot itu lu berarti. Iya, sebenarnya gua yang penulisnya, tapi setelah gua nggak nulis itu bisa jadi orang lain lagi yang nulis. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi di kumparan kan beberapa kan ada yang cerita tentang cinta lah, horor lah. Jadi di kumparan itu memang lu fokus kepada horornya gitu kan. Iya. Ada juga tentang percintanya siapa gitu. Oh gitu. Tanpa menuliskan atau mencantumkan nama si penulis tersebut. Iya, Oh gitu. Berarti emang jadi kan gini, kumparan itu kan punya akun. Ya. Dia akunnya gue yang nulis gitu. Oke. Waktu itu. Nah, sekarang pasti udah ganti lagi. Ganti. Nah, setelah ya kenapa Bang Esot gue ganti YouTube-nya menjadi Ya. Sarang Demit. Nah itu. Jadi kumparan ngasih gue pilihan lah untuk lanjut dan lu milih untuk dan gua milih untuk memberi titik pada karya gua dan membuka lembaran baru di kanal YouTube ini gitu. Dan gua akan terus konsisten untuk nulis dan berkarya di kanal YouTube gitu menurut gua sih. Dan akhirnya gua sama kumparan berakhir baik-baik aja ya. Gua juga masih suka kontekan sama editor dan manajer sana dan itu itu harus- konsekuensi. harus. Iya, ya harus itu. Kita kan wong Sunda, Iya. Sunda tetap harus sopan. Iya, lah. benar. Nah, Bagaimanapun kumparan yang bisa yang buat lu gede juga kan. iya, Nah, ya istilahnya yang kumparan yang emang awalnya naikin YouTube gua itu awalnya kan Mas Dio Ya. kan dari kumparan gitu. Ya, ya. It's okay. Nah, ngomong-ngomong, sorry nih, gua nanya tentang private banget. Oke. Honor lu kalau di kumparan tuh sebagai seorang penulis, jangan-jangan kan ada teman-teman yang nonton juga seorang penulis, gua pengen nih coba nih gimana. Jadi penulis itu menurut gua bisa kaya bisa miskin ya. Bisa kaya bisa miskin. Iya. Kalau kaya dah. Ya kalau kaya lu nulis. Kalau miskin gua nggak bakalan tanya. Iya. Karena kalau miskin kayak lu gitu kan. Iya. segini gua nggak miskin amat anjir. Nggak, sorry. Udah. Kalau kaya gimana menurut lu tuh? Jadi penulis itu bisa kaya bisa miskin ya. Iya. Tapi ya itu emang udah jalan hidupnya tuh. Ada emang penulis yang kayak gua gitu ya, maksudnya penulis pemula ya honornya nggak seberapa ya, itu termasuk ya pas-pasan lah gitu. Tapi pas gua masuk kumparan tuh wah gede menurut gua, gede karena awal proyek UMR. itu enggak lebih UMR Lebak nggak? enggak. Kenapa pas awal proyek itu sampai 15 jutaan? Oh sampai ya? Awal-awal tuh? Awal-awal. Ada sayembara itu 15 juta? Betul? Iya 15 juta itu. Lu beli apa? Gua nggak beli apa-apa sih, Bayar hutang? nggak bayar utang juga. Dulu zaman pondok? Gua bagi-bagiin ke orang. Bayar hutang kok? Utang di pondok ya. Nah, dan kenapa bisa kayaknya? Lu jangan salah ya, lu kalau misalnya jadi penulis profesional, gua tuh di kumparan tuh pernah ada produser yang ngontek, ada produser yang ngontek buat nulis film Naila, screenplay, kalau bahasa Indonesianya itu apa sih? Lu ngomong tuh. Itu kan lebih paham. Ya, skrip film itu gua lupa bahasa Indonesianya apa. Screenplay ya itu. Jadi kayak naskah buat film. Kita anggaplah skrip ya. Skrip film. Nah, dan dia ngelempar harga sampai 35 juta Kak buat nulis itu. Emang tebel sih, sampai 80 scene itu. Iya. Untuk film Naila waktu itu, film horor, dan itu bakal diterbitin nasional. Sekarang sudah muncul nggak? Dan gue cerita dulu ya. Nah, Oke. udah gitu kan dia ngasih DP tuh. Dia udah ngasih DP yang menurut gua lumayan lah, dia di atas 5 jutaan gitu ke gua. Dan kita udah mau meeting dan kita udah ngonsepin, gua udah bikin sinopsisnya buat film itu. Ini film Naila. Jadi ceritanya itu ya hantu yang memang patah hati dan ada unsur komedinya di film itu. Gua udah rancang sinopsisnya. Bahkan gua juga skenario film. Sorry. Itu kalau bahasanya skenario film. Dan gua udah nulis satu draft skenario filmnya di awalnya.
Dan tiba-tiba aja COVID, Kak. Covid. Itu yang bikin gagal. Nggak lanjut. Jadi kan sebelum itu sekitar 3 minggu sebelum COVID kan kita preparation nih. Iya. Kita meeting. Udah berapa kali meeting tuh? Itu baru 2 kali sih. Pokoknya lu udah pasti lah ya. Udahlah. Gua udah tanda tangan kontrak. Gua udah yakin jadi penulis sukses kata gua nih. Iya, soalnya itu film yang emang bakal diterbitin nasional ya menurut Iya. gua. Dan itu emang sampai lemparannya sampai 35 untuk penulis skenario Keren. yang junior ya, maksudnya bukan profesional ya, Ya, bahkan ya. menengah juga enggak, awal-awal karir ya. Lu bayangin penulis skenario profesional itu bisa nyampe 100 juta lebih bahkan. Lebih. Iya. Nah, itu maksud gua kayaknya di situ penulis itu. Itu baru skenario film. Belum ada senior gua, dia nulis skenario film sinetron. Nah, itu lebih kaya lagi. Wow. Lu bayangin sinetron tuh berapa stripping. Tapi lu karena udah horor ya udahlah. Nah, awalnya sih gua nggak nerima gua nulis horor karena gua sukanya sastra. gua Tapi udah muka lu muka horor. Nah, itu awalnya tuh ya karena gua terjerumus di horor, akhirnya sekarang makin sekarang, nyaman gitu di horor. Project lu gimana? Sekarang Project yang film. Iya. Yang film tuh putus karena kita Covid, nggak dilanjut. DP-nya nggak dibalikin. Nggak dibalikin? Iya, tetap sama gua gitu. Masih ada. Mas, ya ada tapi kepake. Kepake pakai jalan-jalan anjir. Lu kapan kawin? Gak tahu gua kok Udah, kawin sih. Gak jelas nih. Ya itu salah satu memang kehebatan seorang. Enggak sih, enggak hebat, biasa aja. Menurut gue hebat. Karena di zaman dulu waktu kita sekolah, bro, siapa yang Gua waktu lu culun. anjir gua culun. Culun lu. Ya. Pakai peci kegedean. Ya namanya juga anak kecil, kepala gua nggak ada yang pas, Kak. Cuman lu atlet TP Tapak Suci. Ya kan nasional kan? Ya, gua kan? enggak nyampe nasional, provinsi gua juara. Provinsi kan? Iya. Sekarang jadi penulis dan memang gila. Lu di Kabupaten Lebak udah nemuin orang-orang apa maksudnya teman-teman yang sama satu hobi nggak sih? Kabupaten Lebak pernah ngadain sayembara penulis nasional se-Indonesia waktu Multatuli Festival. Lu ikutan? Ikutan. Menang? Dan dipilihlah sekitar 20 penulis pilihan se-Indonesia dan alhamdulillah gua masuk salah satunya. Ya. Gitu, dan kita bikin buku di situ. Ada bukunya. Udah terbit. Namanya apa ya? Nama bukunya itu gua lupa sumpah nama bukunya. Itu kayak ayam. Udah lama banget soalnya anjir. Ayo inget-inget tuh dari Kabupaten Lebak lu, kabupaten lu sendiri lu lupain. Itu judulnya itu ya. Judulnya itu dari cerita Ayam Jago itu loh. Jadi yang diambil judulnya tuh orang Jogja. Orang Jogja dia penulis yang terbaiknya dari 20 orang itu. Dan judulnya diambil dari si Ayam Jago itu. Judulnya Ayam Jago tapi ada namanya Ayam Jago itu, gue lupa. Itu kayak nama Sangsakerta. Gitu. Dan sekarang nih, oke kembali lagi ke channel YouTube Mbah Ngesot. Sekarang beralih ke Sarang Demit. Nah, Sarang Demit ya. Kenapa lu? Itu cobaan banget, gue sampai nggak tidur berapa hari tuh. Kayak gue tuh harus branding ulang tuh nggak? Iya. Gue harus branding ulang. Gue pernah buka channel lu kan ya, iseng-iseng tuh lagi gawe, lagi istirahat, gue buka channel lu, lah kok Mbah Ngesot yang muncul Sarang Demit. Lu 2 kali ganti dah, setahu gua. Bukan Mbah Ngesot, Rory bercerita. Rory bercerita itu dikomplain sama editor gua, katanya, "Mas, lu kok bikin channel YouTube? Lu emang ganti, lu kan ganti nih channel Ya. YouTube. Tapi kok jadi Rory bercerita? Itu nggak horor, Mas," kata Iya. dia. Kata editor itu, ada editor gua orang Jogja kan. Oh iya. Dan dia itu baik banget dan kayak emang dia mentor lah bagi gua. Enggak. Sekarang selama ini lu kalau misalkan bikin video itu dia yang edit. Enggak dia itu editor gua di Kumparan. Oh iya. Nah, dan sekarang jadi mentor lu lah. Ya, istilahnya ya. Dia baik banget lah sama gua. Emang nggak horor sih, menurut gua juga sama. Iya, Rory bercerita. Rory Dan gue pikir anjir kenapa gue awalnya tuh emang dari awal sebelum Rory bercerita gue udah kepikiran Sarang Demit gitu. Dan kayaknya Rory bercerita aja deh. Soalnya kalau misalkan gue udah 100.000 subscriber, nanti di Silver Play Dana ada nama gue, kata gue mikir kayak gitu. Tapi sorry ya. Gue sempat nanya kan ke lu dulu, gue lihat si Ori bagus nih bikin channel like horror, dan lu ngasih masukan
Bang, lu kalau mau bikin channel tentang horor deh, lagi bagus nih. Ya udah, gua mau coba. Udah gini deh, gua lagi pusing mikirin judul apa tuh, tolong nama channelnya. Sampai saiki udah berapa bulan lu gak ngasih gitu kan. Bahkan gua pernah bikin video yang tentang horor, cerita kisah nyata. Gila. Ini kata gue nih anak nih sempat brengsek amat ya. Tapi gue paham. Gua nggak ada inspirasi mas. Gue paham karena lu juga harus fokus ke channel YouTube lu gitu kan. Saat itu gua lagi ngebut-ngebutnya bikin konten. Ya, dan sekarang kita bisa ketemu nih di sini. Ya, alhamdulillah ya. Gua dadakan. Soalnya tadi awalnya gua tuh mau liburan ke sini tuh, kayak gua main futsal terus gua mau mandi ke pemandian air panas, tiba-tiba ayo kita podcast kampret, podcast macem-macem aja. Dan lu tahu kalau Dikira gua dan dia podcastnya niat banget bawa alat ke kafe orang. enggak, ini kita kalau nongkrong di sini nih Cak Alif di depan Latanza. Ini tempat kita nongkrong, gila enak ya, ownernya juga sudah kasih izin ke gua gitu ya. Dan sekarang nih di Gua mau channel cerita dulu nih bentar. Oke, silakan. Jadi kan gua harus branding ulang. Enggak gini deh. Ini channel YouTube punya gua, punya lu. Ya, punya Lu ikutin aturan gue dong, bro. Ya udah, gue izinin dah, nggak apa-apa. Kita santai tadi. Udah. Dulu lu adik kelas gue, sekarang enggak. Agak ada adik kelas. Yo, silakan dah. Siap kakak. Jadi gue branding lagi nih ya. Soalnya kan gue harus branding ulang, dan YouTube gue awalnya tuh udah kayak nyampe 70.000 yang nonton dalam 5 hari atau 3 hari kayak gitu. Dan ketika gue ganti nama nggak ada yang nonton kak. Rory bercerita itu. Nggak ada yang nonton. Rory bercerita. Iya, soalnya mereka ini siapa? Rory bercerita. Kapan gua subscribe anjir? Oh gitu ya? Iya. Komennya kayak gitu. Woi, kapan gua subscribe nih katanya. Kocak dah. Udah gitu. Ini gua ganti nama dari Bang Estot jadi Rory bercerita ya kan. Ya, tentunya pasti bertanya-tanya dong. Dan lu udah ceritain? Iya, subscriber lu? Enggak. Di sini nih. Enggak, gue cuma cerita gue udah nggak kerja sama lagi sama media dan gue ganti nama, oke. Nah, dan kali ini subscriber lu harus tahu nih, ini alasannya kenapa Doi pindah channel. Nah, gini nih, ganti nama channel di sini nih, lu. Awal dan akhir Bang Esot, gitulah pokoknya. Dan akhirnya dari Sarang Demit, kan gue ganti dua kali nih. Ya, Rory bercerita. Iya 2 kali, sama Sarang Demit itu. Ratingnya turun, yang nonton dikit ya kan. Tapi lama kelamaan ya ternyata penonton gue masih ada gitu. Dan tapi yang komennya itu kayak mau ganti berapa kali sih bang, gitu. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. tapi kesinggung lah. Enggak. Karena emang ya menurut gue sih lumrah sih kalau ganti channel. Yang penting dalam channel gue itu konsisten, dia ngebahas tentang cerita horor. Yang mungkin kalau misalkan gue tiba-tiba jadi channel makan-makan ya satu dua pasti hilang gitu. Iya. Enggak. Makan-makan menyan itu pasti masih horor. Iya kayak gitu. Oke. Jadi sekarang lu fokus ke Sarang Demit ya? Sarang Demit. Oke. Good lah. Ya gua doain sih semoga semakin legit ya. Lu doain juga dong. Ya, channel YouTube gua biar naik. Karena gua enggak konsisten gua nih. Ini channel YouTube kadang nyanyi dangdut, ya kadang podcast horor. Kadang ngebahas tes CPNS-nya apaan sih? Biasa. Ini channel sampah yang perlu didukung. Nanti semoga nanti nih. Tapi gua rencana sih pengennya podcast gitu. Karena gini, lebih asik menurut gua, asik kayak gini nih. Gitu. Ketimbang gua nyanyi YouTube apa nyanyi dangdut apaan sih gitu kan. Gitu. Oke, teman-teman semua, gua belum tanya nih. Apa? Lu dapat duit berapa dari YouTube? Wah itu sih nggak usah dari YouTube ya. Nggak usah. Banyak kok. Enggak. Kalau dari YouTube gua nggak mau sebutin. Tapi kemarin si Ajat bilang 6 juta. Enggak. Bener. Enggak gua. Itu rahasia. Rahasia. Takutnya riba. Riba varian sih. Kumpulin. Cuma kawin. Kalau tadi gua sebutin dari nominal penulis ya supaya lebih banyak lagi yang minat jadi penulis, karena emang menurut gua di dunia kepenulisan itu ada nilai ekonomis yang bisa jadi masa depan lah. Tapi jelas, kalau lu hobi nulis, lu mindsetnya jangan dulu duit,
Iya. Hobi dulu kan. Tapi menurut gua kalau misalkan kita ke ya apa-apa kalau misalnya kita mikirnya ke duit pasti semangat Kak. Oh, gitu? Iya, pasti justru kalau kita pengen jadi apa nih misalkan jadi dokter misalkan pasti kan ya cita-cita juga tapi Iya. jadi dokter itu kan sama aja menjanjikan ya. Nah. Dan gua juga kasih tahu ke teman-teman kalau misalkan jadi penulis pun itu menjanjikan ya kayak penulis-penulis yang sukses kayak Bang Radit, terus gua bisa sebutin Eka Kurniawan dari nulis sastranya. Ya mereka Tidak ya dipungkiri ngejar duit. kaya ya mereka udah kaya karena awal basicnya penulis. Oke. Gua kasih tahu ya, lu jadi penulis nih ya, lu bukan hanya bisa jadi penulis kalau lu bisa nulis, lu bisa kemana aja. Contoh, lu basicnya nulis nih ya, lu Ya. bisa jadi stand up comedian karena stand up comedian itu lu nulis materi kan, Nah. betul kan? Ya. Nah, lu bisa jadi stand up comedian dan stand up comedian itu kayak kaya men. Kalau Betul. kayak ya itu menjanjikan lah Ya. di dunia stand up comedy itu. Nah kebanyakan juga stand up comedy setahu gue juga banyak dari penulis. Iya dan Kayak Bang Radit. Dan gitu sekarang juga siapa? Wira. Panji juga sama. Panji penulis. Nah, ya itu jadi dari nulis lu bisa kemana aja. Dari nulis lu bisa jadi penulis skenario. Wow, jangan salah itu gajinya. Oke. Gila itu penulis skenario. Tapi gue nggak bakal beralih. Gue mau tetap mau jadi mantri aja. Ya lu kan profesinya mantri dari dulu. Ya gua ngasih tahu nih ke teman-teman. Oke. Kenapa gua sebutin nominal fee penulis? Iya. Biar teman-teman kalau misalnya Semakin ada yang peminatannya di penulis jangan berkecil hati, guys. Waduh, zaman sekarang itu apalagi kita kayak banyak platform-platform yang apa namanya menyediakan wadah buat para penulis-penulis kayak kita. Kayak misalkan contohlah di platform A misalkan kita nulis nih. Kita kan nggak perlu direkrut. Yo. Kayak ada platform yang nggak perlu. Gua sebutin aja ya platform kayak di Storyal lah lu. Lu nulis di Storyal. Kalau lu banyak yang baca, lu dapat duit dari situ. Kayak di IDN ada apa IDN Indonesia apa IDN News itu kan sekarang dia juga kayak Storyal. Kita bisa nulis artikel di situ dapat duit gitu. Tapi gue pernah minta lo untuk nulisin Apa? tentang perawat ya. Oh, iya benar. Ingat. Benar. Sampai sekarang udah setahun kagak ada. Gua belum Karena dapat. nggak ada duit. Bukan. Ya itu karena nggak ada duitnya. Enggak kayak gitu. Enggak, gue masih bahas ini dulu ya bentar ya. Oke. Biar menyampaikan Ya, pesannya apa-apa, dulu. apa-apa. Jadi buat teman-teman yang punya hobi dan peminat nulis jangan berkecil hati. Ya masa depannya ya luas lah, lu bisa kemana aja dan jadi penulis itu lu bisa berpikiran bebas yang penting. Lu bisa menyalurkan apa aja hobi lu dan lu bisa kemana aja kayak jadi penulis skenario, penulis naskah, penulis jadi stand up komedian, Cerpen. dan penulis cerpen, penulis novel. Whatever you want, basically it start with writing. Wow, bahasa Cirinten keluar, anjir. Gila, Wong Cirinten. Keren. Tapi enggak tatar, gue ingat satu channel YouTube lu. Waktu itu kan lu bukan bikin channel YouTube tentang horor. Lu hanya suara tuh. Lu nggak nampilin sosok lu. Tapi pas gua buka ada satu video yang tiba-tiba lu munculin muka lu. Gila itu nggak horor banget, Ri. Beneran. Lu munculin muka lu. Anjir, gua juga emang gua tahu itu channel lu gitu kan. Karena kita udah kenal kan. Nih, gila horor juga nih si Ori kalau cerita gitu kan. Nah, pas satu video lu keluarin tuh muncul gitu kan. Imut. Muka gue imut ya, anjir. Jadi gini Banyak yang Kak. komen gitu nggak? Ya, nggak horor mas. Bahkan ada yang komen muka lu lebih horor daripada ceritanya. Parah ya. Tapi sekarang lu kan udah mulai nih bikin video yang memang lo tetap muncul cerita dengan Backgroundnya background horor. lu. Nah, ya, itu Cuman- gua jujur ya, gue itu belajar dari channel-channel YouTube yang memang udah kawakan gitu ya. Oh, iya. Dan gue ngeliat gimana sih cara bikin kita muncul di video dan nuansa horor kalau dalam puisi dan kalau dalam musikalisasi puisi itu ada lisensia puitika. Tapi kalau belum Nggak paham dah gua. Nah, jadi ada nuansa puitika, tapi Oh, kalau iya, iya. dalam horor itu mungkin ada aroma horornya, Kak. Nah, hasilnya gua lihat dari setiap channel dan Di gua rumah lu sari. juga ada kan? Di Parek tuh, di karung-karung, di Nah, nanti gua mau cerita tuh pengalaman horor gua pas gua ngangkat Gunung Karang tuh gila. Oh, nanti di channel Kalau YouTube lu ya? bikin part 2 aja sekalian ya. Oke. Satu part 2 Iya. sekalian. Keren. Siap. Gitu. Pokoknya nanti kita cerita. Banyak sih sebenarnya gua juga ada cerita-cerita horor yang memang gua juga nanti pengen mampir lah ke channel YouTube lu. Iya, kita mampir. Cerita tentang horor yang pada saat gua mau bikin klinik tuh. Nah. Itu banyak. Nah, kayak gitu Kak. Jadi
Tadi sampai mana sih gue? Kita ini podcast amburadul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dapat lah pesan-pesannya ada. Jadi ya kayak gitu. Soalnya kembali lagi ke nulis ya. Nulis itu menurut gua ada sisi ekonomisnya, dan buat yang hobi jangan berkecil hati gitu kan. Oke, gua doain lu sukses, lu bisa ngangkat tentunya keluarga lu ya, dan juga masyarakat di sekeliling lu, ya kan? Tentunya juga Cirinten sangat bangga menurut gue punya seorang penulis. Cirinten ya. Cirinten, lu orang Cirinten kan? Ya, Cirinten gua. Gak ada yang tahu kali ya, tapi Cirinten itu ada satu kampung kecil guys di Banten ya. Jadi kalau misalnya kalian main ke Banten terus ke Cirinten, lu bakal ketemu sama gua. Rory bercerita. Rory bercerita. Atau Sarang Demit yang punya Mbah Ngesot ya. Dulu dia channelnya Mbah Ngesot. Ya sekarang juga mungkin terkenalnya sebagai Mbah Ngesot ya. Asli dari Kabupaten Lebak, seorang YouTuber yang baru 3 bulan gila. Subscribernya sudah melejit, dan gua doain Itu gua bilang tuh karena Prasetyo ya. Kalau misalkan Mas Jo gak mau promosiin ya gua bakal stagnan. Dan gua thanks banget ke Mas Jo, dan yang di sini kan pasti subscribernya Mas Jo juga. ya. Ya, gue thank you banget ke kalian yang udah emang ngikutin YouTube gue. Dan ya, tanpa kalian mungkin gue akan stop untuk berkarya. Tapi gue akan terus konsisten. Oke, good. Buat kalian sih. Jangan lupa juga dukung channel gue biar Buat channel Bang Mantri Gaul. Gaul. Ya, yang ikhlas dong bro. Dukung channel Mantri Gaul. Oke, itu saja ya kali ini. Thank you very much buat semua para penonton ya, yang memang kali ini podcastnya nggak jelas, tapi menurut sangat jelas. Di sini adalah awal mula seorang anak muda dari Kampung Cirinten, Kabupaten Lebak, berprestasi di kancah nasional, seorang penulis yang terkenal sebagai Mbah Ngesot, seorang penulis dari Kumparan yang memiliki channel YouTube kali ini Sarang Demit. Ya, oke, semoga dengan adanya video ini atau cerita dari Ori bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Lebak, itu mungkin ya. Iya, tapi bahasanya terlalu dibesar-besarkan, biasa aja padahal. Biasa aja. Iya. Oh, Ori yang sangat kecil dan imut. Oke, thank you. Oke, jangan lupa dukung channel gua. Ya, dukung channelnya. Tekan tombol subscribe. Ya, thank you. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam rinding.